Setelah mengeluarkan instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi sebesar 306 triliun rupiah di tahun ini, Presiden Prabowo Subianto membeberkan rencana efisiensi tahap selanjutnya. Prabowo menargetkan total efisiensi sebesar 750 triliun rupiah yang akan dilakukan dalam 3 tahap. Lantas akan digunakan untuk apa saja hasil dari efisiensi anggaran ini? Rencana target efisiensi sebesar 750 triliun ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025. Prabowo menargetkan efisiensi ini akan didapatkan dari 3 tahap. Adapun pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai 306,69 triliun rupiah. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga 308 triliun rupiah. Ketiga, penghematan dilakukan melalui BUMN, di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai 300 triliun rupiah. Menurut dia, dari total tersebut, sebesar 200 triliun rupiah digunakan untuk negara dan 100 triliun dikembalikan ke BUMN. Dari 750 triliun rupiah atau 44 miliar dolar AS total anggaran yang dipangkas, 24 miliar dolar AS dialokasikan untuk program MBG. Sementara sisanya sebesar 20 miliar dolar AS akan diinvestasikan ke Daya Anagata Nusantara atau Danantara agar dapat dikembangkan lebih lanjut. Kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Lantas apa sebenarnya Danantara dan mengapa pemerintah membentuk lembaga tersebut hingga rela melakukan efisiensi agar anggarannya bisa diinvestasikan melalui Danantara? Pemerintah memilih nama Daya Anagata Nusantara atau disingkat menjadi Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diresmikan pada Februari 2021. Tujuan utama pembentukan Danantara ialah untuk meningkatkan efisiensi, daya guna, dan nilai tambah dari aset-aset milik negara, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Di tahap awal, Danantara akan mengonsolidasikan aset Indonesia Investment Authority atau INA, dan 7 aset BUMN dengan total nilai aset kelola mencapai 9.085 triliun rupiah. Pembentukan ini diharapkan memberi dampak positif terhadap nasib aset negara yang sebelumnya kurang produktif dapat dioptimalkan sehingga memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Presiden Prabowo sendiri berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Mengucapkan rakyat, terima kasih perjuangan kalian. Apapun rencana pemerintah untuk mengelola anggaran tentunya harus tetap mendapatkan pengawasan dari publik. Apalagi total aset yang akan dikelola oleh Danantara sangat besar. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju atau tidak dengan 3 tahap efisiensi pemerintahan Prabowo untuk diinvestasikan lewat Danantara ini?